warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke channelku ya, Emma Berkisah. Melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu dengan judul Para Nabi Pembawa Peringatan, Kisah Kesabaran, Taubat, dan Keteguhan Iman. Sebelumnya jangan lupa ya, tolong di subscribe, like, dan komen buat masukan di channelku ini. Terima kasih. Di hamparan sejarah manusia yang luas, di antara riuh peradaban yang bangkit dan runtuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan hambanya berjalan dalam kegelapan. Ia mengutus para nabi, para pembawa cahaya yang datang dengan satu tugas suci, mengingatkan, memberi kabar gembira, dan membawa peringatan. Video ini adalah bagian kelima dari perjalanan kita menuju kisah para nabi. Kali ini kita akan menyelami 4 samudra kehidupan yang penuh gelombang dan pelajaran. Kisah tentang kesabaran yang melampaui batas, tobat yang lahir dari perut kegelapan, keberanian menentang kemusyrikan, dan kesetiaan dalam meneruskan risalah. Inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Mari kita buka lembaran mereka dan petik hikmahnya. Kisah kita dimulai dengan seorang hamba yang soleh, Nabi Ayub. Ia adalah cerminan dari nikmat Allah yang sempurna. Diberkahi harta yang melimpah, ternak yang tak terhitung jumlahnya, keluarga yang besar dan penuh cinta, serta tubuh yang sehat dan bugar. Kemewahan ini tidak pernah membuatnya lalai. Lisannya basah oleh zikir dan hatinya penuh dengan rasa syukur yang tak terhingga. Namun iblis merasa iri dengan ketaatan Ayub. Dia berbisik kepada Allah bahwa iman Ayub hanyalah karena nikmat yang dia miliki. Is only because of your blessings. Remove them and watch him turn away. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya mengizinkan ujian datang kepada hambanya yang paling sabar. Satu persatu nikmat itu ditarik kembali, hartanya musnah, ternaknya binasa, anak-anaknya yang ia cintai wafat, dan puncaknya tubuhnya yang sehat ditimpa penyakit kulit yang parah, membuatnya dijauhi oleh semua orang kecuali istrinya yang setia. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Ayub menanggung berita. Fisiknya lemah, namun imannya tak pernah goyah. Tidak ada keluhan, hanya ada doa yang tulus. Hingga sampailah pada satu titik di mana ia memohon dengan kerendahan hati yang luar biasa, bukan menuntut, tetapi mengadu kepada Allah yang Maha Pengasih. Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. O my Lord, I have been afflicted with suffering, yet you are the most merciful of the merciful. O my Lord, I have been afflicted with suffering, yet you are the most merciful of the merciful. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka langit pun menjawab doa yang paling tulus itu. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dari tanah yang kering memancarlah mata air yang ajaib." Dengan air itu, Nabi Ayub mandi dan minum, dan seketika penyakitnya sirna. Allah tidak hanya mengembalikan kesehatannya, tetapi juga mengembalikan keluarga dan hartanya berlipat ganda. Kisah Nabi Ayub adalah monumen abadi tentang kesabaran, bukti bahwa setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Kita berlayar menuju Niniwe, sebuah kota besar yang tenggelam dalam kemusyrikan. Di tengah-tengah mereka,
diutuslah seorang nabi bernama Yunus bin Matta. Siang dan malam, ia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah yang esa. Namun telinga mereka tertutup, hati mereka membatu. Dakwahnya disambut dengan cemoohan dan penolakan. Merasa putus asa dan marah atas penolakan kaumnya, Nabi Yunus mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Ia meninggalkan Niniwe, berpikir bahwa tugasnya telah selesai. Ia menaiki sebuah kapal yang penuh muatan, berlayar tanpa perintah dari Allah. Namun, di tengah lautan, Allah menunjukkan kuasanya. Badai dahsyat mengamuk, kapal oleng diambang kehancuran. It is he! Jonah! Undian pun dilakukan untuk melempar seseorang ke laut, dan nama Yunuslah yang selalu keluar. Dilemparkan ke laut yang murka, Nabi Yunus tidak tenggelam. Dengan perintah Allah, seekor ikan nun yang luar biasa besar menelannya bulat-bulat. Ia berada dalam 3 lapisan kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Disinilah di titik terendah dalam hidupnya. Ia menyadari kesalahannya. Ia sadar telah bertindak tanpa izin Tuhannya. Dari kedalaman keputusasaan lahirlah doa yang paling agung. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah merekam tasbihnya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini menembus lapisan langit. Allah pun memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus di sebuah pantai yang tandus, dalam keadaan sakit dan lemah. Oh Allah, no! Have mercy. There is no God but you. Glory be to you. Truly, I have been among the wrongdoers. Dan keajaiban tidak berhenti di situ. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Niniwe melihat tanda-tanda azab akan datang. Ketakutan menyelimuti hati mereka. Mereka sadar akan kebenaran yang dibawa oleh Yunus. Maka terjadilah peristiwa langka dalam sejarah. Seluruh penduduk kota, dari raja hingga rakyat jelata, keluar ke padang lapang, menangis dan memohon ampun kepada Allah. Allah pun menerima taubat mereka. Ketika Nabi Yunus kembali ke Niniwe, ia terkejut melihat kota yang dulu menolaknya, kini telah menjadi kaum yang beriman. Ini adalah pelajaran abadi tentang kekuatan taubat dan luasnya rahmat Allah. Sekarang kita melompat ke masa kerajaan Bani Israel yang terpecah. Di kerajaan utara, di bawah pimpinan Raja Ahab dan Ratu Yezebel, kemusyrikan merajalela. Mereka menyembah berhala bernama Baal. Untuk meluruskan mereka, Allah mengutus seorang nabi yang gagah berani, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas menantang 450 nabi palsu Baal untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar. Di puncak gunung Karmel, 2 altar kurban disiapkan. Para nabi Baal berdoa, menari, bahkan melukai diri mereka. Namun tidak ada jawaban. Lalu tibalah giliran Nabi Ilyas. Dengan tenang ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Safat ayat 125 sampai 126. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Seketika api menyambar dari langit, membakar habis kurban di altar Nabi Ilyas. Kebenaran pun terungkap di depan mata semua orang. Perjuangan Nabi Ilyas tidak berhenti. Ia terus berdakwah, dan di sisinya ada seorang pemuda setia yang kelak akan meneruskan misinya. Dia adalah Ilyasa. Ilyas menjadi mentornya, mewariskan ilmu dan keteguhan iman. Setelah Nabi Ilyas diangkat oleh Allah, risalah dakwah di pundak Bani Israel berpindah kepada Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa melanjutkan apa yang telah dimulai gurunya.
Ia memimpin Bani Israel dengan hikmah, menyuruh mereka untuk tetap di jalan Allah, dan dikaruniai mukjizat untuk menguatkan kenabiannya. Al-Quran memuliakan namanya bersama para nabi besar lainnya dalam surat Sad ayat 48. Allah berfirman, "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Roger Light. Prophet Elisha led the children of Israel with wisdom. He called them to monotheism, continuing his teacher's struggle. Kisah Ilyas dan Ilyasa adalah pelajaran tentang keberanian dan menegakkan kebenaran dan pentingnya regenerasi dalam perjuangan dakwah. Api tauhid tidak boleh padam. Harus ada yang selalu siap untuk meneruskan obornya. Empat nabi, 4 kisah, namun satu pesan utama, kembalilah kepada Allah. Dari Nabi Ayub, kita belajar tentang kesabaran yang tak tergoyahkan dalam menghadapi badai ujian terberat sekalipun, bahwa setiap penderitaan yang dihadapi dengan iman akan tumbuh kemuliaan. Dari Nabi Yunus, kita belajar tentang kekuatan taubat, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada kegelapan yang tak bisa ditembus oleh cahaya doa yang tulus. Dari Nabi Ilyas, kita belajar tentang keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran, bahwa ketika kita sendirian melawan arus kemusyrikan yang kuat. Dan dari Nabi Ilyasa kita belajar tentang pentingnya sebuah warisan, bahwa perjuangan di jalan Allah adalah sebuah estafet yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Semoga kisah mereka menjadi cermin bagi kita, menguatkan iman kita, dan membimbing langkah kita di jalan yang lurus. Karena setiap nabi adalah peringatan, dan setiap peringatan adalah bentuk cinta dari Sang Pencipta kepada ciptaannya.